Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-8. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisaketi ikut mencari, namun setelah melihat Dewi Anggarawati dan Panji Watugunung tertidur di halaman samping, lelaki tua itu tersenyum simpul dan mengangkat telunjuknya di bibir. Tanda agar tidak berisik, dan menjauhi tempat itu, Dewi Anggarawati terbangun lebih dulu, matanya silau terkena sinar matahari yang menembus dedaunan pohon rindang. Dia mengucek matanya, lalu memandang sekitarnya, tampak wajah lelaki tampan yang dicintainya masih menutup rapat. Teringat tadi malam dia menggelandang pria itu. Senyum manis segera menghiasi bibir Anggarawati, seraya terus memandangi wajah Watugunung. "Apa sudah cukup puas Dinda memandangi wajahku?" Suara berat Panji Watugunung membuat wajah Dewi Anggarawati seketika terkejut, lalu tertunduk malu. Wajahnya merona merah seperti tomat matang. Hehehe, terdengar tawa jahil Watugunung, tambah membuat wanita cantik itu semakin menunduk. Ingin rasanya dia masuk ke sebuah lubang yang dalam agar Watugunung tidak bisa melihat wajahnya. "Ih, Kakang Watugunung jahat," ucap Dewi Anggarawati tanpa berani memandang ke arah lelaki itu. "Salah Dinda sendiri. Kenapa tidak segera membangunkan aku?" Aku juga baru bangun Kakang." "Ih," potong Dewi Anggarawati manyun lalu melepaskan tangannya yang memegang lengan kiri Panji Watugunung. "Hehehe, ya sudah, ayo kita membersihkan diri." Watugunung segera berdiri diikuti Dewi Anggarawati. Mereka bergegas menuju pemandian di belakang rumah Lurah Garbapati. Dewi Anggarawati mandi lebih dulu. Begitu selesai ganti, Panji Watugunung yang membersihkan dirinya selesai berganti baju. Mereka berkumpul di ruang perjamuan. Pagi itu suasana perjamuan terasa nikmat. Semua mendapat pelayanan istimewa dari keluarga Lurah Garbapati. "Paman Saketi, apakah semua pengawal Kadipaten Seloageng sudah bisa melanjutkan perjalanan?" tanya Dewi Anggarawati. "Luka-luka 4 orang itu tidak terlalu parah Gusti Putri. Hamba rasa tidak masalah melanjutkan perjalanan pulang ke Kadipaten Seloageng," jawab Ki Saketi. "Ki Bekel, apa tidak sebaiknya ditunda keberangkatannya? Hamba lihat para pengawal Kadipaten Seloageng yang terluka belum sembuh benar," ujar Garbapati ramah. Ki Saketi menoleh ke arah Dewi Anggarawati. Namun gelengan kepala halus dari Anggarawati sudah menjadi keputusannya. "Maaf Ki Lurah, bukannya kami tidak mau, tapi kami sudah terlalu lama meninggalkan Kadipaten Seloageng. Takutnya Gusti Adipati marah besar." Ki Saketi beralasan. Dewi Anggarawati tersenyum puas. Bukan karena mendengar alasan Ki Saketi, tapi karena berhasil segera pergi dari tempat itu. Dia tak mau Panji Watugunung didekati 3 kembang desa Ganjen itu. Dewi Anggarawati tersenyum penuh kemenangan, sementara itu raut muka ketiga putri Lurah Garbapati cemberut mendengar Panji Watugunung akan pergi. Tapi mereka juga tidak berdaya menahan kepergian sang pria tampan. Setelah selesai perjamuan, rombongan Panji Watugunung dan Dewi Anggarawati segera undur diri untuk melakukan perjalanan. Dari gerbang Wanua Sanggur, mereka melepas kepergian tamu agung. Panji Watugunung menggebrak kudanya, diikuti Ki Saketi dan pengawal Kadipaten Seloageng di belakang. Debu beterbangan mengiringi langkah kaki kuda yang seakan melesat di atas jalan menuju Kadipaten Seloageng. Setelah 1 hari berkuda, mereka sudah melewati tapal batas Kadipaten Seloageng di tepi Sungai Kanta yang menjadi batas alam Kadipaten Seloageng. Menjelang sore, mereka sudah sampai di Pakuwon Sata. Lalu bergegas mencari penginapan di kota itu. Pakuwon Sata masuk wilayah tengah Kadipaten Seloageng. Pakuwon besar itu dipimpin oleh Argamanik,
bekas senopati Kadipaten yang mengundurkan diri karena usia sepuh. Begitu rombongan Panji Watugunung, seorang pelayan segera menghampiri, ada yang bisa dibantu Kisanak? Kami mau makan, tempatnya di sebelah mana? Jawab Kisaketi, di sebelah sana Kisanak. Mari saya antar. Seusai mendapatkan meja, mereka duduk sambil menunggu pesanan seorang pemuda berpakaian mewah mendekati mereka. Wajah cantik Anggarawati menarik perhatiannya. Gadis cantik, kulihat kau bukan penduduk daerah sini. Boleh aku berkenalan denganmu? Tanya pemuda itu ramah. Anggarawati melengos tanpa berkata. Pemuda itu tetap tak menyerah. Namaku Jarasanda, semua orang di sini mengenalku. Apa kau tetap tak mau bilang siapa namamu? Tangan Jarasanda menjulur, lalu memegang tangan Anggarawati. Wajah anggota rombongan pengawal Kadipaten Seloageng merah padam melihat aksi tak sopan Jarasanda. Namun tidak bertindak tanpa perintah. Dewi Anggarawati mengibaskan tangannya, melepaskan tangan Jarasanda. Dia memandang dengan mata merah pertanda marah. Kurang ajar sekali kau. Apa orang tuamu tak pernah mengajari sopan santun ha? Teriak Anggarawati. Semua orang di rumah makan itu memandang ke arah mereka. Wajah Jarasanda merah. Dia malu, selama ini tidak ada yang berani menghinanya. Kurang ajar, aku sudah sopan padamu. Kau tahu siapa aku ha? Aku putra Akuwu Argamanik, cuy. Aku tidak peduli siapa kau. Orang kurang ajar sepertimu tidak pantas sombong di hadapanku. Geram Anggarawati langsung menampar pipi Jarasanda. Pelak Jarasanda terhuyung mundur. Dua orang berbaju merah dan hitam berjalan mendekati Jarasanda. Keparat, kau harus mati, teriak Jarasanda sambil mengayunkan tangannya hendak menampar Anggarawati. Belum sempat tangan Jarasanda menyentuh pipi Anggarawati, satu tangan menangkap tangan Jarasanda, mendorongnya. Kisanak, apa kau begitu hebat sehingga bisa memukul perempuan? Apa seperti itu cara orang tuamu mendidikmu? Panji Watugunung memandang tajam ke arah Jarasanda. Jarasanda semakin murka. Ayo keluar, kita tunjukkan cara laki-laki. Jarasanda melompat keluar diikuti oleh dua orang berpakaian hitam dan merah. Panji Watugunung mengikuti langkah Jarasanda. Di halaman penginapan dua orang bersiap untuk adu ilmu. Jarasanda melompat-melompat menyerang Panji Watugunung membabi buta. Dalam 3 gebrakan saja, Jarasanda sudah terkena 2 kali pukulan di bahu dan wajahnya Jarasanda mengusap darah di bibirnya lalu melirik 2 orang di belakangnya. Mereka maju menyerang setelah mencabut pedang. Panji Watugunung mencabut pedang naga api, menangkis sabetan pedang 2 orang pengikut Jarasanda. Tring! Pedang 2 orang pengikut Jarasanda hancur saat beradu dengan pedang naga api milik Panji Watugunung. 2 orang pengikut itu terkejut bukan main melihat senjata mereka hancur. Berniat mundur namun satu tendangan keras dari Watugunung menyapu dada mereka berdua. Mereka mengaduh merasakan sesak nafas dan terlempar mundur 2 langkah. Jarasanda pucat pasi, menyadari bahwa dirinya bukan lawan sepadan untuk pemuda itu. Tak lama, puluhan pengawal Pakuwon Sata datang dan mengepung Panji Watugunung. Panji Watugunung mendengus dingin bersiap menghadapi situasi yang terjadi. Jarasanda mengayunkan jarinya, puluhan pengawal Pakuwon Sata bergerak menyerang. Berhenti! Teriak nyaring Dewi Anggarawati. Jarasanda menyeringai, tersenyum sinis merasa sudah di atas angin. Tangan kanan Jarasanda terangkat ke atas. Prajurit Pakuwon Sata berhenti bergerak. Apa kau sudah bosan hidup Jarasanda? Ucap Dewi Anggarawati. Bukan aku yang mati, tapi kalian semua akan mampus, tantang Jarasanda. Baik, ku kabulkan keinginanmu. Paman Saketi laporkan pada Ayahanda Adipati untuk menghukum mati Argamanik dan putranya. Ucap Anggarawati keras. Jarasanda terkejut mendengar ucapan Anggarawati. Tunggu dulu, siapa kalian sebenarnya? Tanya Jarasanda. Aku adalah putri bungsu Adipati Seloageng, Tejo Sumirat. Sudah pernah dengar namaku? Dewi Anggarawati tersenyum sinis memandang Jarasanda. Mendengar itu, kaki Jarasanda langsung lemas. 2 orang pengikut Jarasanda juga pucat seakan tak memiliki darah.
Ampuni hamba Gusti Putri. Dewi Anggarawati benar-benar marah besar. Semua pengawal Kadipaten Seloageng tidak ada yang berani bersuara. Termasuk Ki Saketi, baru kali ini melihat wanita cantik yang biasanya ramah dan baik di lingkungan istana Kadipaten Seloageng itu menjadi sesosok singa yang menakutkan. Panji Watugunung menyarungkan pedang naga api, berjalan menuju rumah makan, mengambil secangkir air minum. Lalu Panji Watugunung mendekati wanita cantik yang sedang marah besar itu. Memegang tangan Dewi Anggarawati, perlahan nafas Anggarawati teratur. Matanya tak lagi berkilat seperti tadi. Sentuhan Panji Watugunung berhasil meredam emosinya. "Dinda Dewi," pelan suara Panji Watugunung. "Iya Kakang," sahut Dewi Anggarawati masih sedikit nada marah. Sudah cukup marahnya. Seorang putri bangsawan harus bisa menata emosinya. "Nih minum." Dewi Anggarawati tersenyum tipis lalu meraih cangkir air minum yang disodorkan padanya. Glek-glek hati Anggarawati sudah lebih baik dari sebelumnya. Nanar matanya kembali menjadi teduh. Kalau saja tidak ada orang, pasti dia sudah memeluk tubuh Panji Watugunung. Argamanik tergopoh-gopoh menuju tempat itu. Lelaki sepuh berpakaian bangsawan dengan kumis dan jenggot yang memutih. Ki Saketi mengenalinya, karena dulu Saketi pernah menjadi bawahannya. Segera Argamanik bersujud kepada Dewi Anggarawati. "Mohon ampun Gusti Putri, ini semua adalah kesalahan hamba Gusti Putri. Hamba bodoh tidak bisa mendidiknya dengan baik." Usai berkata, Argamanik segera bergegas ke arah Jarasandha. Langsung memukuli anak sulungnya itu. "Kau sudah bosan hidup ya, hah? Kau mau mencelakai hidupku dan ibumu, hah? Dasar anak tidak tahu diuntung. Dasar anak kurang ajar," maki Argamanik sambil terus memukuli Jarasandha. Walau sudah menahan sakit akibat dipukul Panji Watugunung, dan sekarang dihajar ayahnya, Jarasandha tidak berani bergerak. Dia hanya pasrah menerima setiap pukulan dan tendangan dari Argamanik. Wajah Jarasandha sudah babak belur. "Cukup Kikuwu!" Teriakan Dewi Anggarawati cukup keras, membuat Argamanik menghentikan niatnya untuk menghajar putranya. "Sudah cukup Kikuwu, sebesar apapun kesalahan putramu, kau tak boleh membunuhnya." Argamanik kembali bersujud kepada Dewi Anggarawati. "Berdirilah Ki, pahlawan Kadipaten Seloageng tidak boleh bersujud kepada gadis ingusan seperti aku." Perlahan Argamanik berdiri, dia masih menunduk, ada raut kesedihan di sana. Sebelum bicara lagi, Dewi Anggarawati menoleh ke arah Panji Watugunung. Laki-laki itu hanya tersenyum dan mengangguk tanda setuju. "Dengar Ki, aku kali ini memaafkan putramu. Didik dia Ki, seharusnya dia mampu menjadi punggawa Kadipaten Seloageng seperti Ki Kuwu dulu. Kalau sudah selesai kau didik antar dia ke Seloageng Ki, biar dia bisa membuat bangga keluargamu Ki." "Terima kasih atas kebaikan hati Gusti Putri." Argamanik berjanji akan segera mendidiknya dengan keras, agar kelak mampu berbakti kepada Kadipaten Seloageng. "Hamba mohon diri Gusti Putri," ujar Argamanik sambil membungkukkan badannya dan menghaturkan sembah. Para pengawal Pakuwonsata segera membopong tubuh Jarasandha dan 2 orang pengikutnya meninggalkan tempat itu. Penonton yang tadi menyaksikan pertarungan itu segera membubarkan diri. Namun berita Jarasandha dihajar seorang pendekar memakai pedang berwarna merah seperti api segera menjadi buah bibir di Pakuwonsata. Panji Watugunung dan Dewi Anggarawati kembali masuk, menuju meja makan. Para pelayan yang melayani mereka menjadi lebih hormat kepada mereka. Apalagi melihat ada Putri Adipati Seloageng serta lelaki tampan yang bisa menghajar putra Akuwu Argamanik dengan mudah. Rombongan Panji Watugunung makan dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Senja menjelang malam Panji Watugunung sedang memandang langit kemerahan dari jendela kamar peristirahatan. Sudah hampir 2 pekan dia meninggalkan padepokan Padas Putih. Ada rasa rindu menyeruak di dadanya pada guru, saudara seperguruan dan tempatnya tinggal. "Kau melamun ya Kakang?" Suara merdu Dewi Anggarawati membuyarkan lamunan Panji Watugunung. Lelaki itu tersenyum pada Dewi Anggarawati. "Kakang hanya rindu pada padepokan Dinda, karena selama hampir 6 tahun tempat itu adalah kediamanku.
Wanita segera duduk di sebelah Watu Gunung, dan tanpa malu-malu menggelayut manja di pundaknya. Walau Watu Gunung masih belum menyatakan cinta pada Putri Adipati Selo Ageng itu, tapi dia juga tidak bisa menolak kehadiran Dewi Anggarawati. Senja semakin merah, pertanda malam segera menjelang. "Guru, ada surat dari Gusti Pangeran Mapanji Garasakan." Pedang Iblis menyerahkan sepucuk surat dari daun lontar kepada Iblis Bukit Jerangkong. Lelaki tua bertubuh kurus dan berjenggot putih itu hanya menyeringai sadis setelah membaca surat itu. Lalu surat di tangan Iblis Bukit Jerangkong terbakar menjadi abu. Pedang Iblis, kirim utusan ke semua perguruan aliran hitam. Lembah Hantu juga, purnama besok, kita adakan pertemuan di sini. "Baik guru," sahut Pedang Iblis mundur. "Ini akan semakin menarik, hahaha," batin Iblis Bukit Jerangkong. Sementara itu Pedang Iblis mengarahkan utusan ke 4 perguruan aliran hitam besar di Kahuripan seperti Lembah Hantu, Gunung Kematian, Kalajengking Biru dan Alas Larangan. Beberapa perguruan menengah seperti Racun Kembang, Bukit Hitam, dan Macan Alas juga diundang. "Guru, ada maksud apa Maha Guru mengundang para tokoh dunia hitam untuk berkumpul di Bukit Jerangkong?" tanya seorang utusan yang disuruh pergi ke Gunung Kematian. "Aku juga tidak tahu. Sudah jangan banyak bicara, cepat pergi berangkat," sahut Pedang Iblis gusar. Sementara itu di padepokan Padas Putih Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang terlihat gelisah. Mondar-mandir di Serambi menunggu guru mereka. "Bagaimana ini Kang Bok? Aku bingung cara ngomongnya," ujar Sekar Mayang. "Aku juga tidak tahu Mayang. Aku takut guru marah pada kita." Ratna Pitaloka tak kalah panik. "Hufet, tenang Mayang, tenang," batin Sekar Mayang. Dari Serambi, tampak Empu Sakri berjalan masuk ke halaman kediamannya. Raut wajah resi tua itu mengkerut, melihat 2 muridnya mondar-mandir di Serambi. "Guru," 2 murid perempuannya itu kompak membungkuk hormat kepada Resi Empu Sakri. "Ada apa kalian kelihatan bingung seperti itu? Tidak biasanya kalian kompak," ujar Empu Sakri tersenyum. "Maaf Guru, mengenai balasan surat Guru kepada Bupati Gelang-Gelang. Bolehkah kami yang mengantar langsung ke sana?" ujar Ratna Pitaloka. "Oh itu, bagaimana ya?" ujar Empu Sakri sambil melirik kedua muridnya yang tampak gelisah. Sebagai resi sepuh yang memiliki kemampuan terawangan lebih, Resi Empu Sakri memang tahu apa yang dipikirkan 2 muridnya itu. Kalau hanya Pitaloka yang berangkat, Sekar Mayang pasti tidak terima. Kalau Sekar Mayang yang berangkat, Pitaloka pasti marah. Repot juga kalau begini, gumam sang resi. "Sebenarnya aku tidak tega membiarkan salah satu dari kalian berangkat ke Gelang-Gelang," ujar Empu Sakri. Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang segera menatap wajah sepuh gurunya, mata mereka berkaca-kaca. "Karena kemampuan kalian berdua masih mengkhawatirkanku. Tapi mungkin ini memang sudah takdir, sekalian kalian menimba pengalaman dari perjalanan ini. Ku izinkan kalian mengantarkan surat ke Gelang-Gelang," ujar Empu Sakri. Seketika wajah Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang berbinar-binar bahagia. Mereka akan bertemu kakak seperguruannya, Panji Watu Gunung. "Tapi dengan syarat." "Syarat apa Guru?" tanya Sekar Mayang. "Kalian tidak boleh bertengkar selama perjalanan," ujar Empu Sakri. Sekar Mayang dan Ratna Pitaloka saling memandang satu sama lain. Lalu dengan kompak berkata, "Kami siap mematuhi syarat dari Guru." Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang sangat bersemangat. Rasanya tak sabar menunggu pagi hari datang. Malam itu mereka terlelap dalam mimpi indah. Mimpi bertemu Panji Watu Gunung, matahari terbit di ujung timur, tampak bersiap menghangatkan bumi dan segala isinya. Burung malam mulai menutup mata beristirahat, diganti kicau burung-burung siang di atas ranting pohon. Ratna Pitaloka mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk turun gunung ke Kabupaten Gelang-Gelang. Sekar Mayang sudah lebih dulu. Di atas kuda hitamnya, semua barang bawaan sudah tertata rapi. "Kang Bok, belum selesai ya?" tanya Sekar Mayang memandang kakak seperguruannya yang sibuk memasukkan beberapa barang di buntalan kain. "Tinggal sedikit lagi, surat dari Guru sudah kau bawa Mayang?"
Ratna Pitaloka balik bertanya, "Sudah dari tadi Kang Bok, tuh di atas si hitam." Sekar Mayang menunjuk kuda hitam tunggangannya. "Beres." Ratna Pitaloka lalu mengangkat bawaannya ke atas kuda tunggangannya. Dandanan cantik mereka dipadu dengan tampilan pendekar wanita benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedang bulan kembar terpasang di punggung Ratna Pitaloka, sedangkan Sekar Mayang mengikat selendang es di pinggang serta sebuah pedang pendek tergantung di pinggang kirinya. Usai bersiap-siap dan berdandan, mereka menemui Empu Sakri untuk berpamitan. Empu Sakri duduk di atas kursi kayu, kedua muridnya duduk bersila di hadapannya. "Murid mohon pamit guru, doakan kami selamat sampai tujuan," ujar Ratna Pitaloka sambil menghaturkan sembah tanda hormat kepada Resi Empu Sakri. "Berhati-hatilah kalian berdua, dunia persilatan itu sangat kejam. Usahakan untuk tetap saling melindungi selama perjalanan," pesan Empu Sakri sambil menyerahkan sekantong sedang uang kepeng perak kepada Ratna Pitaloka. "Ini untuk bekal kalian selama perjalanan, bijaklah dalam menghadapi situasi apapun." Mata kedua gadis itu berkaca-kaca. "Terima kasih guru, kami mohon pamit." Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang mundur melangkah, lalu melompat ke atas kuda masing-masing. Setelah menoleh ke arah gurunya, kedua gadis itu menggebrak kuda mereka meninggalkan gapura padepokan Padas Putih. Debu jalanan beterbangan mengikuti langkah kaki kuda-kuda mereka. Empu Sakri menatap ke arah murid-muridnya sampai mereka menghilang di tikungan bukit. "Jagat Dewa Batara, lindungi mereka." Di tempat lain nampak Dewi Anggarawati dan rombongan juga bersiap menuju ke ibu kota Kadipaten Seloageng. Panji Watugunung juga sudah bersiap, pedang naga api sudah ada di punggungnya. Baju pendekar berwarna hitam berhias benang merah menambah ketampanan pemuda itu. Tak lupa kain hitam penghias lengan juga gelang bahu dari akar bahar hitam serta ikat kepala hitam berhias lingkaran putih tanda padepokan Padas Putih. Dewi Anggarawati juga sudah berdandan cantik ala putri Kadipaten. Kemben merah menyala, gelung rambut berhias tusuk rambut emas terlihat serasi dengan rambut panjangnya. Jarit sedengkul, celana merah menutup dengkulnya menandakan bahwa dia bukan putri Kadipaten yang gemulai, tapi juga memiliki kemampuan bela diri. Sebuah pedang pendek dengan gagang kayu berwarna hitam semakin menegaskan dia putri pendekar. Semua pengawal Kadipaten Seloageng juga sudah memakai pakaian kebesaran mereka termasuk Kisaketi, sang bekel prajurit. Usai Kisaketi membayar penginapan, mereka melompat ke atas kuda mereka. Hari ini, Dewi Anggarawati tidak naik kuda bersama dengan Panji Watugunung. Demi menjaga martabat putri Kadipaten Seloageng, sebenarnya Dewi Anggarawati tidak peduli. Namun setelah sedikit dipaksa Panji Watugunung, akhirnya perempuan cantik itu mengalah dan berkuda sendiri. Rombongan itu meninggalkan penginapan menuju Kadipaten Seloageng. Kuda-kuda pilihan mereka melesat cepat menuju Gapura Barat Kadipaten Seloageng. Sebelum tengah hari, mereka sudah sampai di Gapura Barat. Para prajurit penjaga Gapura melihat Kisaketi langsung membuka jalan sambil memberi hormat. Rombongan itu terus menuju ke istana Kadipaten Seloageng. Sesampainya di Gapura Istana Seloageng, Kisaketi segera melompat turun. Diikuti Dewi Anggarawati, Panji Watugunung dan semua pengawal. Mereka menyerahkan kuda-kuda mereka pada pekatik di Gapura Istana, lalu bergegas menuju bangsal pisauanan Kadipaten Seloageng. Hari itu rupanya sedang ada pisauanan para pembesar istana Kadipaten Seloageng. Adipati Seloageng Tejo Sumirat tampak gagah duduk di singgasananya dengan mahkota adipati dan busana sutra hitam berjahit benang emas. Istrinya, Nararia Candradewi juga tak kalah dengan dandanan khas seorang permaisuri. Dua putri adipati Seloageng, Dewi Anggarasasi dan Dewi Anggarasari juga tampak cantik dengan busana putri istana. Di hadapan mereka para tumenggung, senopati dan para nayaka praja lain tampak mendengar titah sang adipati. Seorang prajurit penjaga masuk ke arena pisauanan menghentikan titah sang adipati. "Mohon ampun beribu ampun Gusti Adipati," ucap sang prajurit sambil menghaturkan sembahnya. "Ada apa kau mengganggu pisauanan rutin ini penjaga?"
Kata sang Adipati Seloageng, mohon ampun Gusti Adipati, Bekel Saketi dan Gusti Putri Dewi Anggarawati sudah sampai di Gapura Pisowanan. Mohon izin dari Gusti Adipati untuk menghadap, lapor sang prajurit. Mendengar putri kesayangannya sudah kembali, Adipati Tejo Sumirat berdiri dari singgasananya. Wajah lelaki setengah baya itu terlihat berseri-seri. Senyuman segera menghiasi wajahnya. Izinkan mereka masuk, hamba laksanakan Gusti. Sang prajurit penjaga menyembah dan segera mundur. Tak berapa lama, nampak Dewi Anggarawati diikuti Bekel Saketi, Panji Watugunung dan para prajurit pengawal masuk ke dalam bangsal Pisowanan Kadipaten. Tejo Sumirat segera menghambur ke Dewi Anggarawati diikuti Nararya Chandra Dewi. Anak kunduk Cah Ayu, syukurlah kamu selamat. Romo kangen Cah Ayu, ucap Tejo Sumirat, sambil tersenyum senang dan memeluk erat putri bungsunya. Nararya Chandra Dewi juga memeluk Dewi Anggarawati sambil berkaca-kaca. Anakku Cah Ayu, Jagat Dewa Batara masih mengizinkan ibu memelukmu Cah Ayu, Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu. Anggarawati juga kangen sama Romo dan Ibu. Anggarawati senang bisa bersama Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu lagi. Hiks. Dewi Anggarawati menangis bahagia. Sementara Bekel Saketi dan Panji Watugunung masih berdiri mematung melihat kebahagiaan Adipati Seloageng itu. Ayongger Cah Ayu, duduk dekat Romo Adipati, ujar Tejo Sumirat sambil menggandeng tangan Dewi Anggarawati. Nararya Chandra Dewi juga ikut menggandeng tangan Dewi Anggarawati seolah tidak mau melepaskan. Memang, hilangnya Dewi Anggarawati membuat seluruh Kadipaten Seloageng bersedih. Putri bungsu Adipati Seloageng itu terkenal ramah dan baik hati. Seluruh Nayaka Praja Kadipaten Seloageng turut berbahagia dengan kepulangan Dewi Anggarawati. Mereka tersenyum senang melihat tangis haru Adipati Tejo Sumirat dan permaisurinya. Selepas Tejo Sumirat duduk di singgasananya, Nararya Chandra Dewi duduk di sampingnya, dan Dewi Anggarawati duduk di kursi dekat romonya. Bekel Saketi, Panji Watugunung dan pengawal Kadipaten yang menyertai segera mengambil sikap duduk bersila dengan rapi. Saketi, aku berterima kasih atas pengabdianmu mengawal putriku. Aku akan memberimu hadiah, juga semua orang yang mengiringi perjalanan, titah sang Adipati. Ampun Gusti Adipati, mengawal Gusti Putri sudah menjadi tugas hamba sebagai abdi dalam Kadipaten Seloageng. Hamba tidak mengharapkan imbalan apapun untuk setiap tugas yang saya terima dari Gusti Adipati, ujar Bekel Saketi sambil menghaturkan sembahnya. Hahaha, bagus, aku suka dengan tingkah lakumu juga kesetiaanmu Saketi. Hadiah tetap akan kuberikan, sabda Pandita Ratu, tidak boleh ditarik lagi. Siapa kau bocah bagus? Tanya Adipati Seloageng pada Panji Watugunung. Mohon ampun Gusti Adipati, nama saya Panji Watugunung. Murid padepokan Padas Putih di lereng Gunung Penanggungan, jawab Watugunung seraya memberi hormat. Murid siapa kau? Tanya Adipati Seloageng. Saya murid Empu Sakri, Gusti Adipati, jawab Watugunung sopan. Hahaha, resi tua itu akhirnya mau mengangkat murid juga. Tawa Adipati Tejo Sumirat. Jadi kau yang disuruh mengawal kepulangan anakku? Benar Gusti Adipati, jawab Watugunung. Romo. Suara merdu Dewi Anggarawati membuat Adipati Tejo Sumirat menoleh pada putrinya. Ada apa Cah Ayu, Kakang Panji Watugunung ini yang menyelamatkan saya dari para penculik komplotan macan kumbang? Dewi Anggarawati berkata sambil tersenyum pada Watugunung. Hahaha, aku sudah menduga sebelumnya. Pasti dia yang menyelamatkanmu. Ilmu kanuragannya tinggi, apalagi di punggungnya ada pusaka sakti itu. Tejo Sumirat tertawa puas. Satu lagi yang perlu Kanjeng Romo Adipati tahu, dia adalah putra Bupati Gelang-Gelang Panji Gunung Sari Romo, ujar Dewi Anggarawati sambil menunduk malu. Semua orang di bangsal Pisowanan Kadipaten Seloageng terkejut termasuk Adipati Tejo Sumirat, Bekel Saketi dan semua pengawal Kadipaten yang mengawal kepulangan Dewi Anggarawati. Bekel Saketi tak menyangka, pemuda tampan dan pendiam dan berilmu tinggi itu adalah putra Bupati Gelang-Gelang,
yang berarti dia adalah kerabat keraton Kahuripan. Tejo Sumirat segera tersadar dari keterkejutannya, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sungguh di luar perkiraan, Dinda Candradewi, lihatlah. Itu adalah calon mantumu Dinda, hahaha. Semua orang kecuali Dewi Anggarawati yang tersenyum bahagia melongo mendengar suara dari Adipati Tejo Sumirat. Kang Mas, benar yang Kang Mas katakan, dia anak Adipanji Gunung Sari? Tanya Nararya Candradewi sambil melihat wajah Panji Watugunung. Iya Dinda, iya, hahaha. Dia pemuda yang kita janjikan perjodohan dengan putri bungsumu Dinda, hahaha. Tejo Sumirat benar-benar bahagia. Nararya Candradewi tersenyum lega. Oh alah Ngger, jadi kamu tuh jodohnya Anggarawati. Ibu senang sekali. Anggarawati, kamu masih menolak dijodohkan dengan pemuda tampan ini? Tanya Nararya Candradewi menunjuk pada Watugunung. Anggarawati bersedia ibu. Seluruh Nayaka Praja Kadipaten Seloageng seketika riuh mendengar jawaban dari Dewi Anggarawati. Bukan hanya Tejo Sumirat sang Adipati Seloageng, tapi juga para pembesar istana Kadipaten Seloageng yang merasa takjub. Dewi Anggarawati melirik ke arah Panji Watugunung yang tetap tenang namun ada senyum tipis di sana. Saketi, antar Panji Watugunung ke Keputran. Aku ingin calon mantuku mendapat pelayanan terbaik. Titah sang Adipati, sendiko dawuh Gusti Adipati. Bekel Saketi memberikan hormat kepada Adipati Seloageng. Mari dan mas saya antar ke Keputran. Saya mohon diri Gusti Adipati, ujar Panji Watugunung sambil menghaturkan sembah. Lalu kedua orang itu mundur dari bangsal pisowanan Kadipaten Seloageng. Dinda Dewi, ajak putriku ke Keputren. Nanti aku menyusul ke sana. Baik Kang Mas Adipati. Nararya Candradewi segera berdiri dan memberikan hormat kepada suaminya. Anggarawati, ayo ikut ibu ke Keputren. Anggarasari, Anggarasasi, kalian juga ikut ibu. Ketiga putri Kadipaten Seloageng itu menghaturkan sembah pada Adipati Tejo Sumirat, lantas mengikuti langkah ibu mereka menuju Keputren. Senopati Sancaka, perintahkan semua prajurit Kadipaten Seloageng untuk bersiaga. Menjelang penentuan batas, aku rasa keadaan akan semakin memanas. Perintahkan kepada semua aku di wilayah Seloageng untuk berjaga-jaga, curigai semua orang tak dikenal. Karena Paman Patih Lodaya sedang sakit, untuk sementara semua tugas ku serahkan padamu, titah sang Adipati Tejo Sumirat tegas. Sancaka mengerti Gusti Adipati, ujar Senopati Sancaka. Tumenggung Aji Santa, perketat pengamanan di sekitar Kadipaten Seloageng. Dan semua pembesar Kadipaten Seloageng, aku minta semua tidak mengendurkan penjagaan, sebab situasi seperti ini. Bubarkan pisowanan, aku kembali ke istana Kadipaten Seloageng. Sendiko dawuh Gusti Adipati, ucap semua orang yang hadir di pisowanan. Adipati Tejo Sumirat lalu melangkah menuju istana Seloageng diiringi para dayang. Pria gagah penguasa Kadipaten Seloageng itu langsung bergegas ke Keputren. Sementara Nararya Candradewi dan ketiga putrinya sudah di dalam Kaputren, berbicara mengenai pengalaman Dewi Anggarawati selama 3 purnama hidup di luar Kadipaten Seloageng. Candradewi antusias mendengar cerita putri bungsunya. Ekspresi wajahnya berbeda-beda, mulai geram, sedih, lega, dan bahagia tanpa memotong cerita Dewi Anggarawati. Tejo Sumirat di depan pintu Keputren, langkahnya terhenti saat mendengar cerita Dewi Anggarawati. Dia menguping pembicaraan Candradewi dan Anggarawati. Terdengar suara Anggarawati bahagia saat menceritakan berbagai petualangan dengan Panji Watugunung. Tak ayal membuat Tejo Sumirat urung masuk Kaputren, langsung berbalik menuju Keputran. Sementara di Keputran, Panji Watugunung sedang duduk bersila di lantai serambi Keputran. Bekel Saketi sudah pergi setelah mengantar. Panji Watugunung bersila melatih tenaga dalamnya untuk mencapai tingkat tertinggi. Aura kemerahan tampak menyelimuti tubuh pemuda tampan itu. Tejo Sumirat sudah sampai di pintu masuk Keputran. Penjaga gapura langsung memberi jalan untuk sang Adipati. Begitu memasuki serambi Keputran, Tejo Sumirat tertegun.
Aura kemerahan tanda penguasa pedang naga api memancar terang dari panji watu gunung. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh official yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.